今夜は本気でやってもらいますね。One, two, お願いします。Three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Saya Loftian Kusumana Wicaksana, NIM 180303220. Saya Isvan Jalauddin Febrianto, NIM 180301199. Saya Rifki Fitra Maulana, NIM 180301217. Saya Muhammad Ludi Arianto, NIM 180301237. Baik, selanjutnya dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis dalam perusahaan. Mohon disimak baik ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pendekatan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial. Dalam divisi ini, manajer strategis yang harus memahami hak asah dari pihak-pihak yang memiliki klaim atas perusahaan. Pihak dalamnya termasuk pemegang saham, karyawan, dan perusahaannya tersendiri. Sedangkan pihak luarnya itu mencakup dari pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Umumnya ini ada beberapa langkah-langkah untuk pendekatan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi. Dalam mendefinisikan perusahaan, manajer harus identifikasi seluruh kelompok pemangku kepentingan dan mengukur hak serta kemampuan relatif. Yang kedua, pemahaman. Para pengambil keputusan strategi harus memahami permintaan khusus dari masing-masing kelompok. Setelah itu, mereka akan lebih mampu mengambil tindakan atau memenuhi permintaan. Yang ketiga, rekonsiliasi dan prioritas yang harus direkonsiliasi dalam pernyataan misi untuk menyelesaikan persaingan, pertentangan, dan kontradiksi dari klaim-klaim pemangku kepentingan agar tujuan mereka bersifat konsisten secara internal dan terfokus. Dan yang terakhir, koordinasi dengan elemen. Ini mungkin permintaan kelompok pemangku kepentingan yang hanya merupakan satu kelompok masukan utama bagi misi perusahaan. Kelompok masukan utama yaitu adalah falsafah operasional manajer dan penentu pasar produk yang dilayani. Baik, selanjutnya ada dinamika tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu masalah terberat dalam pendefinisian misi perusahaan adalah masalah yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan bahwa suatu perusahaan memiliki tugas untuk melayani masyarakat sekaligus kepentingan keuangan pada para pemegang saham. Setiap perusahaan tanpa memperhatikan ukurannya harus menentukan bagaimana mereka akan memenuhi tanggung jawab sosial yang diminta, baik itu diminta dari pemegang saham maupun dari perusahaannya tersendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis tanggung jawab sosial yang akan disampaikan kepada teman saya Muhammad Ludi Haryanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tanggung jawab sosial. Terdapat 4 unsur dalam jenis tanggung jawab sosial, yakni yang pertama tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi merupakan tugas manajer sebagai agen dari para pemilik perusahaan untuk memaksimalkan kegiatan pemegang saham. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban-kewajiban perusahaan untuk mematuhi terhadap hukum yang mengatur kegiatan dalam berbisnis. Sedangkan yang ketiga, yakni tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis merupakan gagasan para manajer strategis terhadap perilaku bisnis yang baik dan benar serta layak. Yang keempat, tanggung jawab diskresi. Tanggung jawab diskresi merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis seperti humas, kewarganegaraan yang baik, serta tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh.
kita lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan yang sering kita sebut sebagai CSR adalah gagasan bahwa bisnis mempunyai tugas untuk melayani masyarakat pada umumnya. Sama halnya dengan ketertarikan pemegang saham terhadap keuangan perusahaan. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Undang-Undang Sarbanes-Oxley menyatakan bahwa CEO dan CFO harus menyertifikasi setiap laporan yang berisi laporan keuangan perusahaan. Sertifikasi ini menyatakan bahwa CEO dan CFO telah menelaah laporan tersebut. Sedangkan sanksi yang akan diberikan oleh Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 yakni lebih ketat dan telah dikeluarkan untuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Terdapat 3 unsur Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Yang pertama yakni gravitisasi sebagai tanggapan Sarbanes-Oxley merupakan suatu tren dalam restrukturasi keuangan yang mendukung pertumbuhan internal dinamakan privatisasi. Yang kedua, dampak CSR terhadap pernyataan misi. Pernyataan misi tidak hanya mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau industri, bagaimana perusahaan menghasilkannya. Sedangkan yang ketiga yakni audit sosial. Audit sosial ialah suatu usaha untuk mengukur kinerja sosial aktual perusahaan dibandingkan tujuan sosialnya. Memenuhi tanggung jawab sosial. Ini bagian yang sangat penting dalam percakapan bisnis. Perusahaan bukanlah mengenai apakah perusahaan akan terlibat dalam aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial, tetapi bagaimana perusahaan akan terlibat. Penelitian ini menemukan 5 prinsip menekankan hasil yang lebih baik masyarakat dan perusahaan yang berpartisipasi. 5 prinsip inisiatif sosial yang kolaboratif tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama. 2. Mengkontribusikan apa yang kami lakukan. 3. Mengkontribusikan jasa yang khusus berskala besar. 4. Menimbang pengaruh pemerintah. 5. Menyusun dan menilai total paket manfaat. Selanjutnya, etika manajemen. A. Sifat etika dalam bisnis. Etika mengacu pendekatan terhadap masalah-masalah etika dan prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seseorang individu atau kelompok. B. Pendekatan terhadap masalah-masalah etika. Ada 3 pendekatan etika fundamental yang dapat dipertimbangkan oleh para eksekutif. 1. Pendekatan utilitarian. 2. Pendekatan hak moral. 3. Pendekatan keadilan sosial. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kode etik bisnis. Di dalam kode etik bisnis ini untuk membantu menjamin konsistensi penerapan standar etis, semakin banyak asosiasi profesi dan perusahaan yang menetapkan kode etik. Seperti contohnya Nike yang mengalami permasalahan global besar dalam menegakkan kode etik. Produk Nike diproduksi di pabrik-pabrik yang dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan dengan keragaman budaya, keragaman sosial, dan ekonomi semacam itu. Tantangan etika bagi Nike adalah melakukan bisnis dengan pabrik-pabrik kontrak yang secara konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang ditentukan oleh perusahaan serta beroperasi dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum. Untuk membantu proses ini, Nike telah membuat kode etik sendiri yang dinamakan kode pelaksanaan. Kode ini merupakan sekumpulan prinsip etika yang ditunjukkan untuk memandu keputusan oleh pihak manajemen perusahaan Nike. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai tren utama kode etik. Semakin meningkatnya perhatian terhadap kodifikasi etika bisnis telah mengarah pada perbuatan pernyataan formal oleh perusahaan.
dan pentingnya dokumen ini di antara dokumen bisnis lainnya. Di tren utama kode etik ini terdapat 3 tren lainnya. Yang pertama atau tren yang terbaru merupakan kode ini ditampilkan secara menyolok pada situs web perusahaan dalam laporan tahunan dan bersebelahan dengan poster title 7 di majalah dinding sebuah perusahaan. Tren kedua adalah bahwa perusahaan-perusahaan menambahkan sebuah ukuran penegakan terhadap kode etiknya, termasuk kebijakan yang dirancang untuk memandu karyawan mengenai apa yang harus dilakukan jika mereka melihat terjadinya sebuah pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga atau tren ketiga adalah semakin meningkatnya perhatian sebuah perusahaan untuk memperbaiki pelatihan karyawan dalam memahami kewajibannya berdasarkan pada kode etik perusahaan tersebut. Terima Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila dari kelompok kami ada salah kata maupun sikap, mohon dimaklumi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.